Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di salah satu sudut kota yang tampak biasa saja, berdiri sebuah rumah tua, bangunan warisan yang terlihat terlupakan. Tapi apa yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya adalah kisah kelam penuh pengorbanan dan kutukan pesugihan yang tak pernah mati. Ini bukan hanya cerita tentang kekayaan dan ambisi. Ini adalah kisah tentang nyawa-nyawa yang dipertaruhkan demi sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta. Rizky, seorang pria yang terjebak dalam pertempuran melawan warisan masa lalu yang ia tak pernah tahu, perlahan-lahan terseret ke dalam kegelapan misterius yang menghantui keluarganya. Bersama istrinya, Shirley, mereka harus menghadapi rahasia mengerikan yang bersembunyi di rumah tua peninggalan itu, tempat di mana setiap langkah mereka akan menentukan nasib hidup dan mati. Dan di tengah segalanya, ada sosok Pak Sumitro, sang penjaga ritual yang telah menyaksikan banyak korban dari pesugihan. Ia tahu, satu keputusan salah bisa membangkitkan kekuatan jahat yang telah lama terperangkap di tempat itu. Namun, siapa yang harus menjadi pengorbanan kali ini? Ketika rahasia mulai terungkap, pertanyaannya adalah, apakah mereka siap menghadapi konsekuensinya? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Arga tidak pernah membayangkan dirinya kembali ke kampung halaman. Setelah bertahun-tahun menetap di kota, mengejar karier di bidang periklanan, ia telah menutup rapat-rapat kenangan tentang keluarganya. Namun, sebuah kabar duka memaksanya kembali. Ayah dan ibu yang sudah lama tak dijumpai, meninggal dalam kecelakaan yang aneh. Lebih aneh lagi, rumah tua keluarga di pinggiran desa jatuh ke tangannya sebagai warisan tunggal. Jadi, apa kamu akan tinggal di sana? Tanya Vita, sahabatnya sejak SMA, yang kini telah menjadi pengacara. Arga menatap kertas wasiat yang diserahkan oleh pengacara keluarganya. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Tapi, rumah itu, bukankah keluargamu selalu bilang ada sesuatu yang tidak beres di sana? Arga hanya tersenyum kecut. Pesugihan, Vita, itu cerita lama dari mulut ke mulut. Lagi pula, aku tidak percaya hal-hal semacam itu. Vita menggeleng. Tetap hati-hati, desa itu punya sejarah panjang dan kelam. Kamu tahu itu. Dengan berat hati, Arga pun memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilnya, tempat ia dulu sering mendengar cerita-cerita mistis tentang kekayaan keluarganya yang dianggap berasal dari pesugihan. Hari pertama di rumah tua itu membuat Arga merinding. Tidak ada yang berubah sejak ia meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Perabot kayu yang berderit, dinding dengan lukisan-lukisan tua, dan jendela-jendela besar yang tampak seperti mata yang mengawasi setiap gerakannya. Kenapa rasanya lebih suram dari yang kuingat? Gumam Arga pada dirinya sendiri. Malam itu, saat ia berbaring di kamar lamanya, ia mendengar suara. Awalnya samar, seperti langkah kaki di lantai bawah. Arga menepis rasa takutnya, berpikir mungkin hanya hewan kecil yang berlari di antara celah-celah rumah tua. Namun, ketika suara itu semakin mendekat ke pintu kamarnya, jantungnya berdebar lebih cepat. Ketukan pelan terdengar di pintu. Arga terdiam, matanya menatap pintu yang masih tertutup. Siapa yang mengetuk di tengah malam? Ia menegakkan diri dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma halusinasi. Arga mencoba menenangkan diri, meski tubuhnya masih terasa dingin. Namun, sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pintu-pintu yang tertutup dengan sendirinya, suara langkah kaki di malam hari, dan bayangan hitam yang kadang melintas di ujung matanya. Arga mulai merasa rumah itu hidup, seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya dari setiap sudut. Suatu hari, saat membersihkan lemari tua di ruang tamu, Arga menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci.
Rasa penasaran membawanya ke toko barang antik di kota untuk membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan seikat surat-surat tua, semua ditulis dengan tangan oleh kakeknya. Isi surat-surat itu mengungkap sesuatu yang mengerikan. Keluarganya, khususnya sang kakek, pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Sebagai imbalannya, setiap generasi harus memberikan pengorbanan. Kematian orang tuanya bukanlah kecelakaan. Mereka adalah bagian dari perjanjian itu. Darah keturunanmu akan menjadi penghubung dengan dunia kami. Bunyi salah satu surat yang membuat Arga merinding. Tak lama setelah membaca surat-surat itu, keanehan di rumah semakin intens. Arga mulai mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya, dan bayangan hitam itu semakin sering muncul, bahkan tampak mendekat kepadanya. Vita yang khawatir dengan keadaan Arga, memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu. Kamu kelihatan lebih kurus dan pucat. Apa yang terjadi, Arga? Ada yang tidak beres dengan rumah ini, jawab Arga dengan suara bergetar. Aku menemukan surat-surat dari kakekku. Dia terlibat pesugihan, dan sekarang aku pikir ada sesuatu yang ingin mengambil nyawaku. Vita menatap Arga dengan serius. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Namun sebelum mereka bisa pergi, sesuatu yang menakutkan terjadi. Pintu depan terkunci dengan sendirinya, dan suara langkah kaki yang berat mulai terdengar dari lorong. Bayangan hitam yang selama ini hanya melintas kini muncul di depan mereka. Makhluk berwujud tinggi dengan mata merah yang bersinar tajam. Ini bukan manusia, desis Vita, mundur dengan ketakutan. Makhluk itu mendekat, dan Arga merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Aku adalah penjaga warisan keluargamu, makhluk itu berkata dengan suara serak. Setiap keturunan harus membayar. Arga dan Vita berlari menuju pintu belakang, namun setiap jalan keluar seolah tertutup oleh kekuatan tak terlihat. Keberadaan makhluk itu semakin dekat, dan bisikan-bisikan tentang pengorbanan memenuhi udara di sekeliling mereka. Vita yang selalu rasional dan tidak percaya dengan hal-hal mistis kini mulai panik. Kita harus keluar dari sini, Arga. Tidak ada jalan keluar, Arga menjawab dengan putus asa. Ini sudah menjadi takdir keluargaku. Tapi Vita menolak menyerah. Tidak, kita bisa menghentikan ini. Apapun perjanjian yang dibuat kakekmu, pasti ada cara untuk memutuskannya. Dengan bantuan Vita, Arga mulai mencari cara untuk menghentikan kutukan pesugihan yang membelenggu keluarganya. Mereka menemukan bahwa kunci untuk memutus perjanjian itu terletak pada sebuah ritual purba yang harus dilakukan di ruang bawah tanah rumah tersebut, tempat di mana leluhurnya pertama kali membuat perjanjian. Di tengah malam yang mencekam, Arga dan Vita turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sana, mereka menemukan altar tua yang penuh dengan simbol-simbol kuno dan tulang belulang. Arga mulai melakukan ritual yang tertulis dalam surat-surat kakeknya, berharap itu bisa memutus perjanjian dan menghentikan makhluk gaib itu. Namun, saat ritual hampir selesai, makhluk itu muncul kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Nyawa keluargamu adalah milikku, teriaknya dengan marah. Pertarungan antara Arga dan makhluk itu mencapai puncaknya. Di saat yang paling kritis, Arga dihadapkan pada pilihan sulit, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keturunannya di masa depan, atau terus hidup dan membiarkan kutukan itu berlanjut. Di saat-saat terakhir, Arga menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan kutukan adalah dengan mengakhiri garis keturunannya sendiri. Dengan hati yang berat, ia mengambil keputusan yang tragis. Aku memilih untuk mengakhiri semuanya di sini, kata Arga sambil menatap Vita. Keluargaku tidak akan menjadi budak makhluk ini lagi. Dengan pengorbanan itu, makhluk gaib itu akhirnya lenyap, dan rumah tua yang selama ini menjadi tempat kengerian perlahan-lahan runtuh di depan mata mereka. Vita yang selamat dari kejadian itu kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan rumah tua itu, dan Arga yang memilih jalan pengorbanan untuk memutus kutukan keluarganya. Namun, beberapa tahun kemudian, seorang keluarga baru membeli tanah tempat rumah itu dulu berdiri. Mereka menggali fondasi baru untuk membangun rumah baru. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan.
sebuah kotak kayu kecil dengan surat-surat di dalamnya. Semuanya bertuliskan nama Arga. 5 tahun setelah kejadian yang merenggut nyawa Arga, tanah di mana rumah tua itu dulu berdiri kembali ramai. Keluarga baru, sepasang suami istri muda bernama Rizky dan Shirley, memutuskan untuk membangun rumah impian mereka di atas tanah tersebut. Mereka tidak tahu tentang sejarah kelam rumah tua itu, atau tentang pesugihan yang menjerat para pewarisnya. Saat fondasi rumah baru mereka digali, para pekerja menemukan kotak kayu kecil berisi surat-surat tua yang terlihat lusuh. Awalnya, Rizky tidak terlalu memedulikannya. Mungkin ini peninggalan pemilik lama. Apa perlu kita buka? Buka saja. Siapa tahu isinya menarik, jawab Shirley sambil tersenyum, tak menyangka bahwa keputusan mereka akan memulai kembali mimpi buruk yang pernah dialami Arga. Ketika mereka membaca surat-surat itu, nama Arga terus-menerus muncul di antara tulisan yang kabur dan terkesan usang. Surat-surat tersebut berisi tentang perjanjian gelap keluarganya dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Awalnya Rizky dan Shirley hanya menganggapnya cerita masa lalu yang tidak relevan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi sejak surat-surat itu ditemukan. Beberapa minggu setelah rumah mereka selesai dibangun, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada malam pertama mereka tinggal di rumah baru, Shirley merasa ada yang mengawasi dari luar jendela. Namun ketika ia memeriksa, tidak ada apa-apa selain pekarangan yang gelap. "Apa kamu merasa ada sesuatu di luar?" tanya Shirley kepada Rizky suatu malam. "Ah, mungkin cuma perasaanmu saja. Rumah baru, suasana baru. Kita hanya perlu membiasakan diri," jawab Rizky, berusaha menenangkan istrinya meski dalam hati ia juga merasa tidak nyaman. Namun kegelisahan Shirley semakin menjadi ketika setiap malam ia mendengar langkah kaki di lantai atas, padahal tidak ada orang di sana. Bahkan, kadang terdengar suara pintu berderit terbuka dan tertutup sendiri. Rizky awalnya menganggap itu hanya suara angin, tetapi semakin lama semakin jelas ada sesuatu yang salah. Suatu malam saat Rizky sedang bekerja lembur di ruang kerja, Shirley berteriak dari kamar tidur. "Rizky, ada yang di sini!" Rizky segera berlari menuju kamar. Di sana, ia menemukan Shirley duduk gemetar di sudut ruangan, menatap ke arah cermin besar di sudut kamar. "Aku melihat seseorang di cermin itu. Wajahnya hitam dan matanya merah. Itu bukan bayanganku." Shirley terisak, ketakutan. Rizky mulai khawatir. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah baru mereka. Setelah menenangkan Shirley, ia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang surat-surat yang mereka temukan. Dalam salah satu surat yang belum mereka baca, ia menemukan pesan yang lebih jelas. "Siapapun yang tinggal di tanah ini akan terikat pada perjanjian yang pernah dibuat oleh keluarga kami. Bayangan hitam itu adalah penjaga pesugihan, dan dia akan selalu kembali untuk menagih apa yang dijanjikan. Tidak ada jalan keluar kecuali pengorbanan darah keturunan terakhir." Rizky merasa mual membaca surat itu. Dia mulai menghubungkan berbagai kejadian aneh yang dialami mereka dengan peringatan dalam surat itu. "Pesugihan? Ini gila," gumamnya. Namun, peringatan dalam surat itu menjadi semakin nyata. Pada malam-malam berikutnya, makhluk berwujud bayangan hitam dengan mata merah mulai muncul lebih sering. Tidak hanya di cermin, tetapi juga dalam bentuk nyata yang mengintai mereka saat tidur, berdiri di ujung tempat tidur, atau menatap dari lorong. Ketakutan mereka semakin menjadi, hingga akhirnya Rizky memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal terkenal di desa. Pak Sumitro, seorang pria tua yang sudah lama dikenal memiliki kemampuan supranatural, setuju untuk datang dan memeriksa rumah mereka. "Saya sudah mendengar tentang tempat ini sejak lama," kata Pak Sumitro saat tiba di rumah Rizky dan Shirley. "Keluarga yang dulu tinggal di sini terlibat dalam perjanjian gelap yang sangat kuat. Energi di tempat ini sangat berat." Saat Pak Sumitro mulai melakukan ritual di rumah, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan suara langkah kaki bergema di seluruh ruangan. Pak Sumitro berusaha keras untuk mengusir entitas itu, tetapi makhluk itu tidak menyerah begitu saja.
Aku tidak bisa memutus perjanjian ini tanpa mengetahui pengorbanan apa yang telah dilakukan oleh keluargamu di masa lalu, kata Pak Sumitro dengan wajah serius. Makhluk ini kuat. Ia diikat oleh darah dan janji. Setelah menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan bahwa leluhur Arga dulu pernah membuat perjanjian dengan makhluk tersebut untuk mendapatkan kekayaan yang besar. Namun, sebagai imbalannya, setiap keturunan harus memberikan pengorbanan darah, baik itu dari dirinya sendiri atau keluarganya. Kita tidak punya banyak waktu, kata Pak Sumitro dengan nada mendesak. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan melakukan ritual pemutusan di tempat di mana perjanjian pertama kali dibuat, di bawah tanah rumah ini. Rizky dan Shirley, meskipun takut, setuju untuk melakukan ritual itu. Dengan bantuan Pak Sumitro, mereka masuk ke ruang bawah tanah yang gelap dan menakutkan. Di sana, mereka menemukan altar tua yang sama dengan yang pernah digunakan oleh keluarga Arga bertahun-tahun lalu. Saat mereka memulai ritual, bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini lebih kuat, dan mendekati mereka dengan marah. Kalian tidak bisa lari dari perjanjian ini, teriak makhluk itu dengan suara yang bergema. Di tengah ritual, Rizky dan Shirley menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar memutus perjanjian itu adalah dengan memberikan pengorbanan, sama seperti yang dilakukan Arga. Tapi kali ini, mereka harus memilih. Apakah akan mengorbankan diri mereka sendiri, atau menemukan cara lain untuk mengakhiri kutukan ini? Saat makhluk itu semakin mendekat, Shirley melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Cahaya terang di ujung ruangan yang seolah-olah menunjukkan jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia menarik Rizky ke arah cahaya itu, meninggalkan Pak Sumitro yang tetap bertahan di altar, berusaha menyelesaikan ritual. Namun, di saat-saat terakhir, keputusan mengejutkan harus diambil. Pengorbanan terakhir harus dilakukan, tetapi siapa yang harus dikorbankan? Rizky dan Shirley berlari menuju cahaya di ujung ruangan bawah tanah. Napas mereka tersengal-sengal, sementara makhluk bayangan hitam itu terus mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Suara langkahnya seperti derap kaki raksasa yang menghantam lantai beton tua di bawah tanah tersebut. Shirley mulai merasa kelelahan. Tubuhnya melemah karena rasa takut yang begitu kuat. Namun Rizky masih memegang tangan istrinya erat-erat. "Kita harus keluar dari sini," desaknya, suara bergetar oleh panik. Tetapi saat mereka mendekati cahaya, tiba-tiba dinding di sekitar mereka terasa semakin menutup, seperti perangkap yang semakin menyempit. Cahaya itu perlahan memudar, berubah menjadi bayangan yang sama dengan yang mengejar mereka. Mereka terjebak. Tak ada lagi tempat untuk lari. Di tengah kekalutan itu, Pak Sumitro berteriak dari altar, "Rizky, Shirley, kalian harus memilih. Jika kalian ingin selamat, satu dari kalian harus menjadi pengorbanan, atau entitas itu tidak akan berhenti menuntut." Rizky terhenti, napasnya tercekat. Ia menatap wajah Shirley yang pucat ketakutan. Pikiran berkecamuk dalam otaknya. Bagaimana mungkin ia bisa memilih untuk mengorbankan orang yang ia cintai? Tapi di sisi lain, makhluk bayangan itu semakin mendekat, siap untuk menelan mereka hidup-hidup. Shirley mulai menangis, menyadari situasi yang dihadapi mereka. "Apa ini semua salahku? Apakah ini hukuman karena kita menggali masa lalu yang terkutuk?" "Ini bukan salah siapa-siapa," jawab Rizky, meskipun ia sendiri tidak yakin. "Ini adalah kutukan dari masa lalu yang kembali menghantui." Dalam keheningan yang mematikan, Rizky akhirnya mengambil keputusan. Ia menatap Shirley dengan tatapan berat, tetapi juga penuh cinta. "Aku tidak bisa membiarkan kau mati, Shirley," katanya pelan. "Aku yang akan melakukan pengorbanan ini. Jika ini bisa menyelamatkanmu, maka biarlah aku yang mengakhiri semua ini." Shirley menggelengkan kepala dengan keras. "Tidak, Rizky, kita harus mencari jalan lain. Kita bisa selamat bersama." Tapi Rizky tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Ia memeluk Shirley erat-erat untuk terakhir kalinya, merasakan tubuhnya yang gemetar. "Aku mencintaimu," katanya. "Jangan lupakan aku." Sebelum Shirley sempat menghentikannya, Rizky melangkah mundur, mendekati altar yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Bayangan hitam yang ganas langsung beralih ke arahnya,
seolah-olah mengetahui bahwa Rizki telah memutuskan untuk menjadi pengorbanan. Makhluk itu melompat dengan kecepatan kilat, dan dalam hitungan detik, tubuh Rizki terbungkus oleh kegelapan. Shirley menjerit, air matanya jatuh tak terkendali saat ia melihat suaminya ditelan oleh kegelapan. Pak Sumitro, dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, memukul altar dengan tongkatnya, memecahkan mantra terakhir dan memaksa bayangan itu untuk mundur. Cahaya terang muncul dari altar, membuat bayangan itu menjerit dengan suara mengerikan sebelum akhirnya menghilang. Tapi ketika kegelapan itu lenyap, Rizki juga tidak terlihat lagi. Tubuhnya telah hilang bersama bayangan, menghilang ke dunia gaib yang mengikat tanah terkutuk itu. Setelah semuanya berakhir, rumah itu kembali sunyi. Shirley jatuh terduduk di lantai, hatinya hancur oleh kehilangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pak Sumitro, yang kini tampak sangat lelah, menghampirinya dengan langkah tertatih. Dia membuat keputusan yang sangat sulit, katanya lirih. Pengorbanan yang ia lakukan menyelamatkanmu dan memutus kutukan yang menghantui tanah ini. Tapi bagi Shirley, kata-kata itu tak cukup. Ia telah kehilangan suaminya, orang yang ia cintai. Tidak ada yang bisa menggantikan luka yang begitu dalam. Ia tetap di sana, duduk di lantai dingin itu, tak mampu berkata-kata. Hanya air mata yang mengalir tak berhenti dari matanya. Pak Sumitro meninggalkan rumah itu tanpa suara, membawa kesedihan dan misteri yang tak terpecahkan dalam pikirannya. Ia tahu bahwa meskipun kutukan itu telah diputus, trauma yang ditinggalkan oleh perjanjian pesugihan tersebut akan terus menghantui mereka yang mengetahuinya. Beberapa bulan kemudian, rumah itu ditinggalkan oleh Shirley. Ia tidak pernah kembali. Penduduk sekitar mulai bercerita bahwa rumah tersebut kembali ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekatinya. Beberapa dari mereka mengaku masih melihat bayangan hitam berkeliaran di malam hari, seolah-olah menunggu sesuatu atau seseorang. Cerita tentang tanah terkutuk dan pengorbanan terakhir Rizki menjadi legenda yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, tetapi satu hal yang pasti, kutukan pesugihan telah mengorbankan satu jiwa lagi. Namun, bagi Shirley, bayangan itu tetap hidup dalam ingatannya. Suaminya mungkin telah menyelamatkan nyawanya, tetapi bayangan cinta dan pengorbanan terakhirnya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia menutup mata di malam hari, ia masih bisa merasakan kehadiran Rizki, mengawasinya dari dunia yang tak terlihat, menjaga dirinya seperti yang selalu ia lakukan, meski kini dari kejauhan yang abadi. Dan rumah itu tetap berdiri, angker dan tak tersentuh, menjadi saksi bisu dari setiap pengorbanan yang dilakukan untuk kekayaan pesugihan yang terkutuk. Pada akhirnya, rumah itu tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari setiap jiwa yang pernah terikat oleh janji kegelapan. Kutukan pesugihan memang menjanjikan kekayaan melimpah, tapi di balik semua itu, selalu ada harga yang tak terukur, jiwa, kebahagiaan, bahkan nyawa yang terkorbankan. Rizki telah membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan sejati mampu memutus rantai kutukan yang telah menghantui keluarganya. Tapi di balik semua pengorbanan itu, ada luka yang tak pernah bisa sepenuhnya sembuh. Shirley harus hidup dengan kenangan pahit dan kehilangan yang tak tergantikan. Sementara Pak Sumitro, meski berhasil menyingkirkan kegelapan untuk sementara, tahu bahwa kutukan seperti ini selalu menemukan jalan untuk kembali. Kisah ini bukan hanya tentang kekayaan yang didapat dari cara yang salah, tetapi juga tentang konsekuensi yang harus diterima. Terkadang, apa yang kita inginkan dengan cara instan membawa kita pada kehancuran yang tak terlihat. Kegelapan yang kita pikir bisa dikendalikan, pada akhirnya justru mengendalikan kita. Sebagai masyarakat biasa, kita diingatkan bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada ketenangan jiwa dan hati yang bersih. Menginginkan sesuatu yang lebih dari yang kita miliki adalah manusiawi, tetapi caranya harus benar, karena keserakahan dan ambisi yang tak terkendali hanya akan membawa kita semakin jauh ke dalam kegelapan. Ingatlah, setiap jalan memiliki konsekuensinya, dan setiap pilihan memiliki harga yang harus dibayar. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.